Nina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi Tim Merdeka. Satu untuk Tim Merdeka. Film animasi Merah Putih One for All yang sudah tayang pada tanggal 14 Agustus 2025. Jauh sebelum tanggal 14 Agustus itu udah rame banget kritikan-kritikan tentang film animasi One for All. Gue ikutin terus tuh konten-konten kreator, berita-berita di media sosial, gue ikutin tentang kritikan dan kecewanya netizen dan juga kecewanya masyarakat dengan hasil karya animasi Merah Putih One for All yang konsepnya ingin menyambut ulang tahun ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sayang, kenapa tidak memberikan sesuatu yang berkualitas sehingga dapat menyenangkan dan dapat membuat bangsa kita bangga, apalagi sampai mempunyai value ditonton oleh orang-orang luar negeri, oleh orang-orang di luar Indonesia. Gue sebenarnya gak mau bahas tentang ini ya, tentang mengkritik film animasi One for All. Gue cuma mau ngebandingkan kenapa jika memang hasilnya itu tidak memuaskan, kenapa tidak lebih baik pakai saja teknologi AI yang kualitasnya ternyata lebih bagus daripada yang aslinya. Karena gue lihat setelah sudah rilis ya, dari tanggal 14, 15 sampai sekarang itu banyak. Di YouTube juga dapat kita lihat banyak kreator-kreator yang merimak film animasi One for All sehingga menjadi tampilannya lebih bagus karena pakai AI. Dan gue lebih menikmati malah. Menikmati karena tampilannya lebih hidup dan tidak kaku, visualnya juga bagus, dan material di dalam film animasi buatan AI tersebut dapat memanjakan mata kita, dapat memanjakan mata gua menonton, bahkan anak gua pun senang gitu. Karena gua pernah tes juga anak gua, pada hari Sabtu, gua mau ajak dia nonton film One for All yang ada di bioskop ya, XX1. Dia pun ternyata sudah melihat trailernya yang ada di YouTube, dan dia nggak mau. Dia bilang filmnya kurang bagus, dan juga beda tampilannya seperti film Jumbo yang dia pernah tonton gitu. Nah ini kan dapat menjadi kesimpulan ya, penilaian juga bahwa anak-anak aja setelah ditampilkan dan bahkan gue kasih bentuk perbedaan antara yang versi AI dan versi Merah Putih yang rilis di bioskop. Dia memilih yang AI karena kualitasnya lebih bagus dan juga dia seneng gambarnya lebih hidup gitu. Ya teman-teman bisa ngebedain lah. Dan gue kadang bingung juga nih, kenapa bisa lolos gitu? Kenapa standar XX1 kok bisa meloloskan film yang memang kualitasnya jauh dari film animasi Jumbo sebelumnya? Harusnya kan jika memang kita sudah mempunyai kualitas yang high-nya bagus untuk film animasi, harusnya dibuat standar ya. Kalaupun memang tidak bisa sebagus Jumbo, tetapi minimal di bawahnya sedikit lah, masih mendekati gitu. Jadi momen 17 Agustus yang memang tujuannya untuk memberikan suatu penyambutan di hari ulang tahunnya ke-80, jadi memuaskan dan menjadi suatu kebanggaan bangsa kita. Apalagi kan sebelumnya tuh rame tuh, dan akhirnya juga diklarifikasi juga ya, bahwa untuk membuat film itu membutuhkan dan memang dibutuhkan budget 6,7 miliar. Terus sempat rame tuh, wah semua channel-channel YouTube rame lah membahas tentang kok bisa ya modal bikin film animasi 6,7 miliar tapi hasilnya nggak ada bagus-bagusnya gitu. Tapi banyak orang berasumsi-asumsi uangnya dikemanakan gitu sebetulnya ya. Tapi diklarifikasi memang bahwa mereka tidak punya modal untuk membuat film One for All. Menurut gua ya, Hari Kemerdekaan itu kan suatu kebanggaan ya buat bangsa kita ya. Apalagi untuk orang-orang yang pernah mengalami, orang-orang tua kita dulu yang pernah mengalami pada waktu penjajahan misalnya. Itu adalah momen yang paling berharga. Hari berharga untuk suatu negara itu tidak boleh disepelekan kalau menurut gua ya. Gua dalam hal ini tidak menjatuhkan orang yang membuat film animasi Merah Putih One for All. Gue nggak menjatuhkan, akan tetapi lihat momennya. Jika kita ingin memberikan suatu sumbangsi, apalagi ini adalah hari kemerdekaan negara kita, kita sebagai bangsa harus memberikan sesuatu yang bernilai, yang punya harga dan dapat dinikmati oleh orang yang melihat, menonton, bahkan orang lain yang berbangsa yang berbeda menghargai kualitas karya bangsa kita.
Jika film itu hanya untuk perlombaan misalkan, atau hanya untuk suatu prakarya lah, yang akhirnya dipertontonkan untuk sekolah-sekolah dasar atau yang ada di sekolah menengah pertama, sebagai bentuk mengenalkan rasa nasionalisme anak-anak sekolah, gak ada masalah sebetulnya. Menurut gua ya, itu gak ada masalah. Akan tetapi jika sudah dipublikasikan di bioskop, yang dimana bioskop itu adalah suatu hal yang komersil, nilainya komersil, dan bukan saja mungkin bangsa Indonesia yang melihat, banyak bangsa lain yang tinggal di Indonesia pun pasti ingin tahu, melihat kualitas film bangsa kita, karya bangsa kita. Apalagi momennya adalah menceritakan tentang rasa nasionalisme di dalamnya. Pasti ingin tahu. Dan jika melihat kualitasnya buruk, pasti akan ada kritikan atau mencibirnya. Sesuatu yang kita lakukan untuk bangsa ini, jika hasilnya tidak baik, akan berdampak buruk untuk penilaian bangsa kita. Karena sesuatu yang kita ingin tampilkan di hari kebanggaan ya, kebanggaan suatu negara ya, itu harus jauh-jauh hari. Tidak cukup, maksud gua, tidak cukup kita butuh waktu sebulan atau 2 bulan. Bahkan orang yang membuat suatu film aja perlu setahun 2 tahun untuk jadi film yang benar-benar berkualitas. Jika memang niatnya tidak untuk dikomersilkan, jangan ditayangkan atau dipublikasikan di bioskop yang dimana ada nilai komersil di dalamnya. Karena orang yang mendatang ke bioskop tersebut melihat, ingin menonton film itu, pasti memerlukan uang untuk membeli tiketnya, dan itu adalah suatu bentuk hal komersil. Dan berapapun yang akhirnya didapat, orang yang buat film, krunya dan timnya pasti akan dapat bagiannya di situ. Nah, jadi lebih baik jika ingin membuat suatu rencana sumbangsih untuk negara kita, hal yang kreatif buat menyambut suatu hari kemerdekaan, malah lebih baik mencari sponsor di situ, mencari sponsor, produser film yang memang sudah terbiasa menangani film-film animasi. Kalau memang ingin ditayangkannya pada tahun 2025 untuk menyambut hari kemerdekaan yang ke-80, ya kita buatnya dari tahun 2023. Jadi kita punya waktu 2 tahun untuk mengatur rencana, mencari modal untuk membuat film yang lebih berkualitas, dan juga meng-hire tim-tim animator yang biasa mendesain film animasi. Kan banyak di Indonesia orang-orang yang udah hebat untuk membuat film animasi. Jangan menyepelekan sesuatu momen yang berharga. Karena jika kita menyepelekan, hasilnya kurang baik, kita pun sama saja menganggap rendah negara kita, menganggap rendah bangsa kita. Berikanlah suatu hal yang berkualitas. Jika di dalam suatu karya tersebut membawa nilai bangsa negara kita. Jika dalam suatu karya tersebut ada suatu nilai yang memang harus dibanggakan untuk negara kita. Jadi jangan dianggap sepele hal-hal seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat, ini adalah video yang asli, yang ada di bioskop, film animasi merah putih One for All. Dan ini adalah versi teman-teman kita yang ada di YouTube, channel-channel YouTube, membuat kreasi sendiri menggunakan teknologi AI. Jauh banget kan? AI yang gratis pun kualitasnya bagus. Apalagi kita membayar ya, karena AI juga ada yang memerlukan mengeluarkan uang untuk bayar supaya menjadikan kualitas film animasi menjadi baik. Sangat jauh beda gitu. Ya lebih baik sebetulnya pakai AI aja gitu. Kalau emang nggak bisa bikin film animasi gitu. Karena orang pun menonton masih lebih baik melihatnya, masih nyaman dibandingkan
film tidak berkualitas, tapi kita memaksakan untuk menayangkannya. Bahkan alur ceritanya pun nggak bagus gitu. Alur ceritanya pun skenario dari cerita Merah Putih One for All yang versi di bioskop itu, karena seakan tidak mempunyai konsep ide yang lebih brilian untuk menceritakan sesuatu. Anak-anak Indonesia divisualisasikan dalam film animasi menceritakan sesuatu yang bersifat nasionalisme gitu. Kalau cuman mencari bendera gitu kan yang hilang itu kan ya apa ya, ide alur ceritanya nggak menarik lah menurut gue ya. Memaksakan aja lah, hal yang simpel dipaksakan untuk menjadi jalan film. Kekurangannya banyak ya. Ya sebagai penutup gue saranin, jika memang ingin memberikan suatu karya yang berceritakan tentang hal nasionalisme yang dituangkan melalui film ya, film animasi, lebih baik membutuhkan suatu waktu yang lama tetapi hasil yang berkualitas, dan juga bekerja sama dengan orang yang berkualitas, walaupun itu harus mengeluarkan uang, tetapi membanggakan negara kita karena bangsa kita mempunyai orang yang berkualitas dalam membuat film animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Rumah Khayal.